"Wahai Rasulullah, apa itu Saba? Negerikah atau seorang wanita?" Beliau menjawab, "Bukan negeri ataupun seorang wanita." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Saba dan Ratu Balqis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ungkapan Ratu Saba terdapat pada surat An-Naml ayat 44 yang artinya, "Masuklah ke dalam istana, maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah sendiri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Kala itu, negeri Saba terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balqis atau disebut Ratu Saba. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ratu Saba adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Saba hidup sejahtera. Ratu Balqis telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja, melainkan juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan yang luas. Bahkan manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hudhud, yang isinya adalah sebuah seruan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Saba tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31. Ratu Balqis pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan pembesar di kerajaannya. Ratu Saba meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan diplomatis dan demokratis, sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya sebelum beliau mengambil keputusan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, terdapat pembesar atau penasehat kerajaan yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Ratu Balqis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan kuat. Ratu Balqis khawatir apabila melakukan perlawanan ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Ungkapan ketakutan Ratu Balqis ini juga diabadikan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 34. Akhirnya, Ratu Balqis memilih jalur negosiasi. Ratu Balqis mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman. Setelah utusan itu tiba di kerajaan Nabi Sulaiman merespon utusan Ratu Balqis yang membawa hadiah itu dengan mengatakan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya lebih baik daripada hadiah tersebut. Sebenarnya, hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta yang dihadiahkan oleh Ratu Balqis tersebut, karena karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya. Setelah itu, Nabi Sulaiman yang mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu jin Ifrit, yakni dari golongan jin yang paling tangguh, menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba, bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Tapi kemudian, ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab juga menyanggupinya. Bahkan dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Saba. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, orang tersebut bernama Asif bin Barqoyah. Maka Asif bin Barqoyah mendapatkan singgasana Ratu Saba. Setelah singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentuknya, karena Nabi Sulaiman bermaksud untuk menguji kecerdasan Ratu Balqis yang akan datang. Tibanya Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Balqis dengan bertanya, apakah singgasana di negeri Saba seperti yang ada di hadapannya? Ratu Balqis pun mengakui bahwa singgasana tersebut seperti singgasananya yang di negeri Saba. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balqis memasuki singgasana tersebut. Riwayat yang menyatakan
bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun istana dari permata kaca seperti air putih di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut. Dapat terlihat air dan ikan-ikan. Nabi Sulaiman melakukan ini agar Ratu Balqis memiliki rasa hormat terhadapnya, agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ratu Balqis melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Balqis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu, Ratu Balqis takjub dan beriman. Ratu Balqis selalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 15-17. Sesungguhnya bagi kaum sahabat adalah tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Robmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah anak keturunan Saba ini adalah salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan dan diazab kepada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan bangsa Arab. Mereka menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan serta saling menceritakan kabar kehancuran kaum tersebut, dengan tujuan mereka akan lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dapat menerima peringatan dari beliau. Sobat, mari kita membahas tentang sejarah negeri Saba. Saba adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Nama lengkap Saba adalah Saba bin Yashub bin Ya'rub Qothan. Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut Ma'rib. Allah telah memberi kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut sehingga Allah menurunkan azab dan mencabut nikmatnya, dan itu adalah balasan yang setimpal untuk orang yang kafir. Dalam hadis Tirmizi nomor 3146 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apa itu Saba? Negerikah atau seorang wanita?" Beliau menjawab, "Bukan negeri ataupun seorang wanita. Saba adalah seorang lelaki yang melahirkan 10 anak berbangsa Arab, 6 di antara mereka menuju ke arah kanan, yakni Yaman, sedangkan keempat lainnya menuju ke arah kiri. Mereka yang berjalan ke arah kiri adalah Lachem, Juzam, Gozam, dan Amilah. Sedangkan yang mengharap berkah adalah Azad, Azari, Himyar, Kinda, Mazid, dan Anmar." Seseorang bertanya, "Siapa itu Anmar?" Beliau menjawab, "Dia adalah orang-orang yang di antara Kozan dan Bejilah." Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan dan gharib berdasarkan literatur sejarah. Saba juga dikenal dengan nama Abdus Syamsi, yang artinya penyembah matahari. Ke-10 orang anak Saba tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah. Sobat, kita kembali ke kerajaan Saba yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi, atau kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Balqis istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Perlu diketahui bahwa Ratu Balqis termasuk keturunan Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba pada abad itu. Dia bangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, mencakup seluruh jazirah Arab bagian selatan Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Sanaa, ibu kota Yaman.
Saat itu kerajaan Sabah mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Kerajaan Sabah juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya pada tahun 24 sebelum Masehi. Tentara kerajaan Sabah berhasil menaklukkan tentara Marquilius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan kaum Sabah itu terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Ma'rib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Dikutip dari kitab Al-Bahrul Madid jilid 6 halaman 115, Ibnu Abbas berkata, negeri Sabah terletak pada 3 farasah dari ibu kota Yaman. Sabah adalah negeri yang subur aneka pepohonan, tumbuhan rindang, dan berbuah lebat. Di sana digambarkan saat seorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman di atas kepalanya. Lalu dia berjalan di atas pepohonan yang tumbuh di negeri itu. Dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan. Digambarkan pula saat seorang pria keluar rumah hendak mengunjungi sanak familinya dengan keranjang anyaman atau pinggan di atas kepalanya. Dipastikan pinggannya penuh dengan aneka buah-buahan. Sebelum ia sampai tujuan, dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan oleh hembusan angin, tanpa perlu menjulurkan tangan untuk meraihnya. Sabah adalah negeri yang nyaman, bersih, udara segar hingga tidak ditemui seekor nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, dan ular pun di sana. Saat datang rombongan tamu dari negeri lain dengan hewan dan binatang-binatang kotor di pakaiannya, dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati oleh kesegaran dan kebersihan udara negeri Sabah. Lembah di negeri Sabah menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'arib. Bendungan itu panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter dan tinggi 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Sabah bin Yasjub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilqis. Karena terjadi pertikaian sebelumnya di kaumnya dalam pemanfaatan air lembah tersebut, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya. Maka Ratu Bilqis berinisiatif untuk mendirikan bendungan. Dengan adanya bendungan itu, kaum Sabah tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan kebun-kebun mereka. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.